Hiruk-pikuk kehidupan sering membuat kita lupa akan apa yang penting. Semua bergerak begitu cepat, memudarkan makna dan perasaan. Tetapi, waktu terus mendesak kita menjawab sebuah pertanyaan. Apakah kita sudah benar-benar mengenali diri kita sendiri? Saya, David John Scap. Dan saya, Medina Kamil. Mengatur kembali prioritas, keluar dari zona nyaman untuk kembali membumi. Bertekad untuk menjelajahi Indonesia Timur, untuk disconnect to reconnect. Berbekal semangat berpetualang, perjalanan kami bersama Suzuki Jimny dimulai. Kami meninggalkan Pulau Jawa dan terus menuju ke timur. Sampai ke Lombok. Gue mau ganti ban dulu Kenapa diganti? karena sekarang ini pakai bannya tuh yang all terrain AT. Nah, gue mau ganti ke MT, ke mud terrain. Jadi biar sesuai dengan karakter yang buat di sana nanti. Coba dong bantu dong di maps segi yang terdekat Ini aja. yang ini ya, lihat. Ah, itu boleh tuh. Lah ini Ah, bentar lagi nih nyampe. Pas banget. tuh. Dari Lombok, kita pergi ke Pelabuhan Kayangan, menyeberangi laut yang biru dan luas menuju Sumbawa, tanah penuh cerita. Pelabuhan Kayangan. Kalau lu kan, kalau gue lihat identik sama laut ya, main Iya. laut terus kan lu. Benar. Pernah ada kejadian nggak yang bikin lu trauma di laut? Ya, ada sih dulu tahun 2006 di Pangandaran tuh. 2006? Iya, 2006 di Pangandaran dikena tsunami. Jadi habis main surfing di Nusa Kambangan, mau pulang ke Pangandaran. Habis itu tiba-tiba di pertengahan perjalanan lagi di kapal gini, terus tiba ada ombak besar dua. Nah, yang kedua kita timingnya telat. Ombaknya pecah jadi banjir lah. Tapi gede banget, bisa 10 meteran. Ya gue di stay di tengah laut. Dan itu lagi musim dingin. Australia kan lagi winter ya, air laut dingin Iya, banget. Juni emang lagi winter Iya. kan. Cuman waktu itu bokap gue langsung ngajak gue pergi ke Nusa Kambangan lagi pakai perahu biar ngelangin trauma itu. Gue sama 2006 yang kejadian Papua itu. Tapi misalnya nggak bikin trauma atau gimana? Iya, kalau buat gue lagi mau nyebrang, tahu-tahu cuacanya buruk. Nah, itu langsung keinget tuh. Cuman ya nggak sampai yang jadi Takut panik sih, banget. nggak. Coba mengontrol diri. Menurut gue kalau pergi-pergian kayak gitu, apa ya, melihat alam, connect dengan orang-orang baru, itu tuh kayak menjadi pelajaran baru juga, tau nggak? Iya nggak sih? Jadi kayak ada experience, Iya, terus iya. pengalaman itu kan Benar yang juga mahal sih. ya, pengalaman itu mahal. Gue juga gitu dulu. Sama. Terus akhirnya gede, pengen explore lebih kan. Iya, Apalagi benar. kita udah gede kan. Ah, Udah. udah tanda-tanda buat berangkat kita deh. Jalan nih. Akhirnya, kita sampai juga di Poto Tunnel, pintu gerbang petualangan kami di Sumbawa. Melewati jalanan yang berkelok, kami berniat mencari manis yang tersimpan di antara bebatuan tangguh. Madu liar Sumbawa terkenal akan kemurnian dan kelangkaannya. Untuk itu, kami ke Batu Terik. Oke, waktunya offroad nih. Masuklah ya, mobil-mobil kayak gini. Ini udah wilayahnya nih. Ya kan, untuk ganti ban ya. Jauh banget kayaknya nih, demi madu. Di sana, kami bertemu dengan Pak Jul, seorang polisi hutan yang mengarahkan kami ke lokasi pengambilan madu liar yang masih dipanen orang setempat. Pak Jul menjelaskan bahwa sebelum mendaki, para pengambil madu berkoordinasi dengan dirinya untuk memastikan tradisi turun-temurun ini dilakukan tanpa merusak sarang lebah dan ekosistem di sekitarnya.
Sekarang hanya tersisa satu pengambil madu liar terakhir di Batu Tering, Pak Slamet. Tadi katanya naik 20 menit, turunnya 20 menit. Berarti hampir sejam perjalanan. Setiba kami di sana, kami tidak menyangka bahwa ini adalah tebing yang sangat ekstrim. Tebing setinggi kurang lebih 100 meter itu dipenuhi dengan bebatuan yang basah. Rasa cemas dan khawatir bercampur aduk di hati kami melihat Pak Slamet turun tebing. Ini caranya cara tradisional banget. Kalau misalnya soal safety, ya misalnya jujur ya kalau buat gue safety agak sangat minim banget. Perburuan madu liar pun dimulai. Pak Slamet dengan lihai bergantung di tebing yang curam. Dia membawa seikat dedaunan yang telah dibakar, menghibaskannya ke arah sarang madu untuk mengamankan dirinya dari para lebah, sebelum akhirnya memotong sedikit hasil panennya. Sarang madu diambil secukupnya, dipotong dan disisakan agar bisa tumbuh kembali dalam beberapa minggu. Tradisi ini dianggap sebagai tanda bahwa niat kita meminta nikmat dari alam bukan membabat habis. Keberanian Pak Slamet mendorong kami untuk menyadari bahwa manisnya hidup bisa dinikmati oleh mereka yang berani. Ini kalau diperas ini ada 1,5 botol ini. Oh iya? Kental ini. Oh ya? Oh iya? Iya. Madu Sumbawa. Cobain langsung. Masih manis. Manis banget ya? Perburuan madu hari ini telah usai. Kami pamit melangkah ke titik selanjutnya sambil memegang erat memori keberanian beliau dalam melestarikan kemanisan alam. Melewati hujan dan panas. Jalanan mulus dan berbatu. Petualangan seru kami bersama Suzuki Jimny berlanjut. Sepanjang perjalanan, kami disambut dengan kehangatan warga setempat yang membuat kami merasa dekat dengan rumah. Petualangan penuh tantangan jadi terasa lebih menyenangkan. Hingga akhirnya kami tiba di destinasi selanjutnya. Di bawah cakrawala yang indah, Teluk Saleh terbentang. Di sini kami akan melihat hiu paus, raksasa lembut yang bersahabat. Subuh, kami disambut indahnya matahari hangat yang menari di atas biru laut yang luas. Jernih, menenangkan. Amannya berarti di sampingnya. Di samping, di atas itu apa? Samping, tapi kalau bisa jangan terlalu belakang juga. Nah. Agak di depan, Ya, di dari mulutnya badan juga. tengah ke depan. Damai yang sama kami rasakan saat petualangan berlanjut ke dunia bawah laut yang menakjubkan. Whale shark, makhluk raksasa yang tampak garang, bergerak dengan anggun, datang menyapa dalam damai. Seakan mengingatkan kita bahwa bumi ini tidak hanya dinikmati oleh manusia sendiri.
Dari dulu emang udah ada. Nah, dari bahasanya dari dulu udah ada. Berarti emang udah saling berdampingan mereka apa gimana? Ya, bahasanya selalu ada. Dulu dikatakan sama sering mengganggu. Oh gitu. Ya, Mengganggu jadi diusir tuh. usir. Kadang masuk di dalam jaring, Oh, rusak. rusak, robek. Cara ngusir itu gimana? Kadang usinya mereka pakai kayu, Oh di dorong-dorong. didorongin. Tapi sebenarnya hiu pasir tetap ada. Tetap ada. Oh. Selama bagan ada di lokasi sini. Iya. Jadi hiunya bisa dijaga, dilindungi. Jadi saling menguntungkan ya. Ya, alhamdulillah. Lancar ya, Pak. Dahulu dianggap musuh, sekarang menjadi sahabat. Teluk Saleh bukan sekedar destinasi. Ini adalah pelajaran tentang rasa hormat, harmoni, hubungan manusia, dan alam yang harus dijaga. Menyatu kembali dengan alam, kami merasa terdorong untuk lebih berani menjelajahi seluk-beluk kecantikan yang menunggu ditemui. Bumi ini terbentang luas, tak terbatas. Tapi kemanisan dan keindahannya akan hanya terus ada selama kita menjaganya. Waktu 1815 ada 3 kerajaan yang terkubur, Tambora, Bekat, Sangga. Jadi ada 2 jalur yang bisa Mobil. mendekati bibit kalderanya pakai mobil. Tapi ya ini ya harus 4 wheel.